di kebun, di hutan, di sawah. Nah mereka kan kadang kalau tidak salah mereka biasa menyamar. Nah inilah kita harapkan bapak-bapak intelijen bisa menyamar juga nih untuk bisa mengetahui posisi mereka. Dan kita harapkan bisa segera selesai sehingga rakyat kita bisa kita rakyat jelata ini bisa aman. Demikian, Esther. Terima kasih. Salam. Kalau menurut saya tetap ini apa intinya? Karena minoritas takut. Dengan takut itu, maka informasi-informasi itu termasuk orang Islamnya yang pengen damai. Takut. Ada nggak orang Islam yang nggak suka perang? Banyak. Tapi mereka takut diintimidasi. Ya kan? Orang Islamnya sendiri takut loh. Maka dari itu, saya kira teman-teman ayo, ungkapkan keberanianmu. Jangan jadi ayam kotek yang berkotek-kotek lagi. Tapi udah benar-benar jadi ayam jantan, jangan ayam kotek-kotek doang. Ya, jadi kita pemberani. Mulai kita suarakan satu-satu, ya kan? Teman-teman mulai upload YouTube saya, dipotong-potong. Jadi kan nggak kena masalah hukum kan, dipotong-potong, diupload semua, terus banyak-banyaknya. Makin banyak, makin viral, makin bagus. Ya. Mantap. Yang bagus-bagus, diupload yang bagus-bagus ya. Yang acaranya Pak Jenderal itu kan bagus-bagus juga. Jadi Anda juga tahu secara rutin, Anda kasih secara rutin, ini Pancasila, bikin folder, ini Pancasila, kasih judulnya Pancasila, dikasih di sebelah kanannya, kuliah Pancasila, ya kan, pelajaran Pancasila bagi Indonesia, gitu ya kan. Jadi bikin begitu, kita Anda gitu ya, Pak. Fokus dengan Pancasilanya. Saya memang memberitakan Injil, tetapi ya kita harus realistis bahwa Indonesia adalah masyarakat majemuk. Maka kita harus kedepankan apa yang bisa sama. Apa yang bisa sama dari kita? Pancasila. Itu yang harus dibenerin. Makanya Anda bisa teriak melalui Pancasila. Sehingga Anda punya dasar waktu teriak. Gitu ya. Kalau beda, kalau saya kan memang spesial apologet. Nah, di dalam berapologet itu saya menyuarakan teriakan-teriakan kritik sosial. Nah, Anda bisa fokus dengan Pancasilanya. Gitu ya. Satu lagi, Mister. Ya. Ini di sana kan ada komunikasi, kalau kita boleh tahu kan, ini sekarang kan handphone ini kan bisa dilacak itu. Mungkin Kominfo boleh kerjasama sama provider untuk memonitor apa komunikasi mereka, di mana posisinya, kan bisa juga. Saya kira masalahnya bukan itu Pak Laptop, masalahnya memang karena ada petinggi-petinggi yang terlibat. Nggak sulit lah, itu nggak sulit. Masalahnya kalau ada petinggi yang terlibat itu yang sulit. Iya, betul juga ya. Kalau itu cuma kumpulan kriminal bersenjata, ya, kelompok teroris ini, mau seberapa besar sih Poso itu? Poso itu nggak besar, dikepung selesai. Karena ada petinggi yang terlibat, maka nggak kelar. Dan memang itu sengaja dipelihara. Iya. Itu memang sengaja dipelihara untuk bersiap-siap, ya, seakan-akan buat latihan perang-perangan. Begitu udah siap khilafah, yuk, jeder. Itu kan terjadi. Nah, kalau minoritasnya takut, dan memang sengaja dibuat takut, 98, jangan lupa kau teriak lagi, lakau, gitu kan. Lu 98, gua kasih lakau, gitu. Nah, jadi jangan takut. Mohon maaf Pak Pastor, ada sedikit mungkin pandangan lain. Boleh. Jadi orang Afghanistan juga yang namanya Malala, itu mungkin SD atau SMP, yang anak kecil yang dapat hadiah Nobel, Pak Pastor. Ya, yang dianiaya gara-gara sekolah itu kan. Lalu dia ditembak. Nah, dia di Afghanistan itu, ya, yang namanya kadrun di sana levelnya itu sudah sesama Muslim, ya, melarang wanita sekolah. Jadi kayak sekarang ini Amerika mau pergi nih, itu ketakutan tuh para perempuan, anak-anak yang sekolah tuh, perempuan yang sekolah. Nah, jadi yang diincar bukan orang Kristen lagi, tapi orang Islam yang anak perempuannya sekolah. Ditembak tuh kepalanya. Dan belum selesai sekalipun sudah dapat hadiah Nobel. Lalu di Mesir itu Dr. Al-Azhar. Dia juga seperti Pak Paul, cuma dari sisi Muslim. Wah, dibunuh, ya, sama kadrun di sana. Ya. Kadrunnya dihukum mati juga, tapi tetap juga di sana masih ada namanya misa
Kristen Maronit dibom. Jadi maksud saya betul, jangan takut betul, tapi sebenarnya itu caranya itu lebih luas daripada sekedar dalil. Salah satunya sudah dilaksanakan di channel ini, yaitu mengatakan dengan tegas ajaran Quran dan hadis itu ajaran iblis teroris. Berulang-ulang terus setiap hari. Itu apalagi yang terkait dengan terorisme itu ajaran iblis teroris. Karena kan mereka ketika menggorok leher dan ketika menggorok, maksudnya menghalalkan darah Pak Paul, itu kan dasarnya Quran dan hadis. Nah, jadi ketika kita katakan semua kadrun harus dipecat, semua kadrun adalah pengikut ajaran iblis teroris, itu tinggal masalah waktu aja. Mayoritas Muslim akan murtad di Indonesia. Itu Pak Bud. Makanya supaya masalahnya saya kurang kuat suaranya, dipotong-potong, upload di YouTube-nya teman-teman. Ini kan kita 4 jam, nggak semua orang mau nonton 4 jam. Dipotong. Itu betul Pak Paul, itu dipotong-potong betul. Upload rame-rame. Mengapa yang di Mesir tadi siapa Azhari itu ya? Azhari itu Malala semua mudah untuk diintimidasi karena kerja sendirian. GPZ, polisi sedang mencarimu. Kalau beramai-ramai, maka akan kuat sekali kita. Kalau kita melakukan informasi itu beramai-ramai, maka akan kuat sekali. Tidak akan terkalahkan, karena banyak sekali. Ya, jadi ayo beramai-ramai, mulai upload semua, serentak kayak viral, gitu kan. Sehingga sudah nggak bisa lagi, sudah nggak ada tempat lagi untuk bisa menyangkal. Jadi potong-potong di viral-viral, makanya youtuber itu harus bersatu, ya. Dan sehingga nggak ada tempat lagi untuk hal-hal yang takut, yang mengintimidasi, ketakutan. Terus viralkan terus video-videonya Pak Jenderal juga, ya kan, diviralkan. Makanya gini, tadi yang Pak Poldere, saya bukannya nggak setuju dengan Pak Poldere, tetapi memang Pak Jenderal kan karakternya seperti itu. Nggak apa-apa, bagus. Karena dengan karakter seperti itu justru naikkan viewer. Dan Pak Jenderal sudah tahu itu. Gebrak-gebrak begitu. Nah, untungnya Pak Gajah Mada orangnya ini, besi punya, ya kan, dihajar bolak-balik. Pak Kopi Krisis segala macam ini, ya, ini murid-murid favorit semua nih, mahasiswa favorit semua. Ya, nggak apa-apa, makanya saya bilang saya hantam terus. Nggak saya stop. Kecuali kalau sudah over, udah bias dua-duanya, saya stop. Tapi kalau masih fokusnya di situ, topiknya masih sama, tak biarin. Ya kan? Sponsor saja saya Pak mengenai terkait Pak Jenderal. Jadi bukan hanya saya yang artinya kontra dengan Pak Jenderal. Itu katak dalam kurung sampai sekarang itu dia nggak berani nggak mau masuk ke channel ini hanya sekali. Itu karena ribut dengan Pak Jenderal. Lalu ada Kopi Kristi, saya. Memang gayanya begitu. Jadi kalau menurut saya, jadi biarin aja. Jadi teman-teman jangan kapok. Kayak Kopi Kristi segala macam bagus-bagus nggak ada kapok. Katak dalam kurung kemarin sempat masuk ya, sekali apa 2 kali kan. Ini nggak tahu kenapa nggak masuk lagi nih. Jadi nggak apa-apa kalau berbeda itu jangan terus gini loh. Jangan dibiasain kalau berbeda terus kecil hati terus minggir, kapok. Jangan, biarin aja. Nah, Pak Jenderal sendiri juga jangan kita kecil hatiin juga, biar. Karena Pak Jenderal di sini beliau bisa tuangkan semua ilmunya. Malah nanti minggu depan kita mulai ini saya mau bikin diakonia kolekte buat cetak bukunya Pak Jenderal. Supaya bisa kita bagi dengan cuma-cuma, dengan gratis. Ya kan, kita cetak misalnya 100.000 eksemplar. Nah, teman-teman bagi nanti siapa volunteer dibagi tuh buku-buku itu sekalian. Wah, itu nanti ngeri itu. Nah, dan kita semua nanti yang terlibat di sini. Itu rencana saya begitu. Kita cuci otak bangsa ini dengan Pancasila. Gitu ya, karena Pancasila itu apa ya? Bagaimana kita memandangnya lah. Ya. Dan itu akan mempersatukan Indonesia lagi, akan membersihkan kadrun-kadrun ini. Kita sadarkan, kita punya Pancasila loh. Dan Pancasilanya nggak basa-basi, nggak macam Siabiri sih kemarin bilang keturunan di pantat, kemarin di sidang. Ngomongnya langsung lembar-lembar begitu. Wah, itu mah ya jelas. Nanti keluar lagi, nanti bilangnya di pantat lagi.
ya kan? Nah, jadi juga kita harus tegas masalah Pancasila itu. Makanya saya bilang Pancasila itu harga mati.